Mohon izin Bu, saya Mustafa dari rekan saya Intan Utami akan menjawab pertanyaan dari tugas sistem pengendalian manajemen. PT Panarup Industri, produsen sepatu merek Adidas yang berlokasi di Tangerang, Banten, telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap ribuan karyawan sejak awal tahun 2023. Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Ujang Hendra Gunawan, proses PHK ini telah berlangsung sejak Januari 2023 dan direncanakan sejak tahun sebelumnya. Hingga saat ini, sekitar 1.214 karyawan telah terkena PHK, dengan total yang diperkirakan mencapai 2.000 karyawan. Direktur Utama PT Panarup Industri, Budiarto Chandra, menjelaskan bahwa langkah PHK ini terpaksa diambil sebagai upaya efisiensi untuk menjaga kelangsungan perusahaan di tengah menurunnya permintaan global, khususnya di pasar Amerika dan Eropa. Situasi ekonomi yang belum pulih di wilayah tersebut berdampak signifikan pada industri alas kaki Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker telah meminta PT Panarup Industri untuk mematuhi aturan terkait PHK massal ini, memastikan bahwa hak-hak karyawan yang telah terdampak dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, PT Panarup Industri menyatakan bahwa mereka telah berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan PHK sesuai dengan Surat Edaran Menaker Trans nomor sekian tentang pencegahan PHK massal, sebelum akhirnya mengambil keputusan PHK sebagai upaya terakhir. Situasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi industri manufaktur Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang berdampak langsung pada tenaga kerja di sektor tersebut. Sebelumnya, produsen sepatu Adidas tersebut diprotes oleh sejumlah serikat buruh yang tergabung dalam koalisi Clean Health Campaign. Koalisi tersebut terdiri dari gabungan Serikat Buruh Indonesia atau GSBI, Konfederasi KASBI, Serikat Pekerja Nasional SPN, Gartex SKSBSI, Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia, Lembaga Informasi Perburuan Sedani, dan Trade Union Rights Center. Sekretaris Jenderal GSBI, Emilia Yanti Sihaan, mengungkapkan produsen sepatu Adidas telah melakukan PHK massal kepada ribuan buruh. Selain itu, perusahaan juga memotong gaji karyawan tanpa mendiskusikannya dengan pihak karyawan atau serikat buruh. Koalisi Clean Clothes Campaign mencatat gaji para buruh rata-rata dipotong Rp800.000 hingga Rp1.300.000 per orang. Pemotongan upah dilakukan pada dua periode, yaitu Juni sampai Juli dan Agustus sampai September 2020. Serikat buruh menilai pemotongan upah buruh perusahaan pemasok Adidas itu berkaitan dengan sistem kerja no work no pay yang diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Meskipun menurutnya dalam aturan itu upah boleh tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan atas kemauan sendiri, bukan karena perintah atau kemauan perusahaan. Direktur PT Panarup Industri, Budiarto Chandra, beralasan pemotongan upah buruh yang mereka lakukan sudah sesuai aturan. Pemotongan sudah sesuai dengan mekanisme di Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, ujarnya saat dihubungi Tempo, Rabu 10 Mei 2023. Budiarto berdalih pemotongan upah memang dilakukan produsen sepatu Adidas tersebut. Hal itu dilakukan lantaran kondisi perusahaan saat itu sedang terpukul akibat dampak pandemi COVID-19, sehingga ia menilai pemangkasan upah harus dilakukan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Faktanya, PT Panarup Industri masih juga melakukan PHK terhadap ribuan karyawan sejak 2020 hingga sekarang. Mengenai PHK massal tersebut, Budiarto beralasan bahwa hal tersebut dilakukan perusahaan karena terjadi penurunan pesanan akibat krisis global. Kami juga tidak ingin melakukan PHK, namun perusahaan harus melakukan penyesuaian bila mana order berkurang agar bisa bertahan, ucapnya. Lalu, apa saja pengendalian manajemen yang telah diterapkan oleh PT Panarup Industri untuk mengelola risiko penurunan permintaan global, dan sejauh mana pengendalian tersebut efektif? PT Panarup Industri telah menerapkan beberapa langkah sebagai bagian dari pengendalian manajemen untuk mengelola risiko penurunan permintaan global. Langkah-langkah tersebut mencakup efisiensi operasional, yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap ribuan karyawan untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Lalu yang kedua, pemotongan upah karyawan eh, sebesar Rp800.000 hingga Rp1.300.000 per bulan. Yang ketiga, upaya pencegahan PHK massal mengikuti pedoman dalam Surat Edaran Menakertas nomor SE 907 tahun 2004 untuk mencegah PHK massal sebelum akhirnya menerapkan langkah tersebut sebagai upaya terakhir.
Yang keempat, penyesuaian kapasitas produksi. Lalu yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi dengan memastikan bahwa tindakan pemotongan upah dan PHK dilakukan sesuai dengan peraturan seperti mengacu pada surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Langkah ini menjaga legitimasi hukum perusahaan, tetapi tidak cukup untuk mengatasi akar permasalahan, yaitu penurunan permintaan global. Lanjut. Bagaimana peran sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan dalam membantu manajemen mengambil keputusan terkait efisiensi operasional termasuk PHK? Sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam membantu manajemen mengambil keputusan strategis, termasuk keputusan terkait efisiensi operasional seperti PHK. Berikut adalah bagaimana sistem ini berkontribusi. Yang pertama, pelaporan keuangan. Analisis laporan laba rugi. Laporan ini memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, dan laporan laba rugi perusahaan. Penurunan pendapatan seperti yang dialami PT Panerut Industri akibat penurunan permintaan global akan tercermin dalam laporan ini. Analisis ini membantu manajemen memahami kebutuhan untuk mengurangi biaya. Lalu ada cash flow atau cash flow statement atau arus kas, mengidentifikasi apakah perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk operasionalnya. Jika arus kas negatif atau terbatas, manajemen mungkin terpaksa mempertimbangkan efisiensi biaya termasuk PHK. Analisis rasio keuangan. Rasio seperti rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas membantu mengukur kesehatan keuangan perusahaan dan kebutuhan untuk langkah-langkah efisiensi. Budgeting dan forecasting. Data historis dan prediksi keuangan memungkinkan manajemen menilai kebutuhan untuk pengurangan tenaga kerja jika proyeksi menunjukkan penurunan pesanan dan pendapatan. Untuk pelaporan non-keuangan, laporan mengenai tingkat produksi, kapasitas utilisasi, dan efisiensi tenaga kerja membantu manajemen menentukan apakah ada kelebihan kapasitas yang signifikan yang mungkin menjadi dasar keputusan PHK. Informasi tentang tren permintaan dari pelanggan utama seperti pasar Amerika dan Eropa memberikan wawasan tentang kebutuhan penyesuaian skala operasional. Data terkait keterlibatan atau kepuasan karyawan dapat digunakan untuk memahami dampak potensial kebutuhan seperti PHK terhadap moral dan produktivitas sisa tenaga kerja. Laporan risiko non-keuangan termasuk risiko reputasi akibat protes serikat buruh dapat mempengaruhi cara manajemen mengelola PHK dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada pengintegrasian data keuangan dan non-keuangan. Pengambilan keputusan berbasis data, sistem pelaporan yang terintegrasi memungkinkan manajemen melihat hubungan antara indikator keuangan atau penurunan pendapatan, meningkatnya biaya, dan indikator non-keuangan, efisiensi operasional, kepuasan karyawan. Sedangkan pelaporan terintegrasi memastikan keputusan seperti PHK dibuat berdasarkan data objektif dan sesuai dengan regulasi tenaga kerja. Yang keempat, manfaat untuk keputusan efisiensi. Dengan memahami detail laporan, manajemen dapat mengevaluasi area biaya yang paling mungkin dikurangi tanpa dampak signifikan terhadap operasional inti. Sistem ini dapat menunjukkan potensi langkah-langkah efisiensi lainnya seperti pengurangan jam kerja, insentif pensiun dini, atau pengalihan tenaga kerja ke bagian lain. Data pelaporan mendukung perencanaan jangka panjang, memastikan keputusan seperti PHK dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan perusahaan. Sistem pelaporan yang baik memastikan keputusan PHK tidak hanya dilakukan sebagai respons spontan terhadap krisis, tetapi juga didasarkan pada analisis menyeluruh untuk meminimalkan dampak negatif pada karyawan, operasional, dan reputasi perusahaan. Selanjutnya, apakah PT Panarup Industri memiliki sistem monitoring terhadap dampak keputusan strategis seperti pemangkasan upah dan PHK pada kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan? PT Panarup Industri belum secara eksplisit menyatakan apakah mereka memiliki sistem monitoring yang terintegrasi untuk mengevaluasi dampak keputusan strategis seperti pemangkasan upah dan PHK pada kinerja karyawan dan produktivitas perusahaan. Namun, beberapa hal berikut dapat memberikan indikasi terkait pendekatan mereka. Terhadap isu ini diantaranya, yang pertama, upaya pencegahan PHK. PT Panarup Industri menyebutkan telah mengikuti panduan dalam Surat Edaran Menakar Trans nomor SE 907 tahun 2004 tentang pencegahan PHK massal. Lalu yang kedua, dari pemotongan upah.
Pemotongan upah yang dilakukan pada periode 2020 diklaim sebagai langkah untuk mempertahankan tenaga kerja selama masa sulit akibat pandemi. Alasan ini menunjukkan kesadaran terhadap dampak langsung pemangkasan terhadap karyawan, meskipun langkah tersebut dipandang tidak ideal oleh serikat buruh. Lalu yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Pernyataan Direktur PT Penarup Industri tentang pemotongan gaji dan PHK yang dilakukan sesuai aturan juga menyoroti perhatian terhadap aspek legalitas dan dampak operasional jangka panjang. Namun tidak ada informasi konkret terkait evaluasi menyeluruh atau sistem monitoring formal yang digunakan perusahaan untuk menilai dampak keputusan seperti PHK atau pemangkasan upah. Jika sistem monitoring semacam itu ada, perusahaan dapat menggunakannya untuk membuat keputusan berbasis data di masa mendatang. Namun tanpa transparansi lebih lanjut dari PT Panarup Industri, sulit memastikan apakah langkah tersebut telah diimplementasikan. Sejauh mana PT Penarup Industri melibatkan karyawan dan serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan? PT Penarup Industri tampaknya telah menghadapi tantangan dalam melibatkan karyawan dan serikat buruh secara optimal dalam proses pengambilan keputusan terkait PHK dan langkah-langkah efisiensi lainnya. Berdasarkan laporan, meskipun perusahaan menyatakan bahwa telah mematuhi aturan dan mencoba langkah pencegahan sebelum melakukan PHK, beberapa serikat buruh menilai bahwa prosesnya tidak melibatkan dialog yang memadai dengan pihak karyawan atau serikat pekerja. Berikut adalah analisis mengenai sejauh mana keterlibatan karyawan dan serikat buruh dalam mengambil keputusan perusahaan ini. Yang pertama, minimnya diskusi sebelum pemotongan upah. Koalisi Clean Class Campaign menyebutkan bahwa pemotongan gaji karyawan sebesar 800.000 hingga 1.300.000 per orang dilakukan tanpa konsultasi atau diskusi dengan pihak buruh atau serikat pekerja. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan serikat buruh dalam proses tersebut terbatas atau bahkan diabaikan. Yang kedua, surat edaran sebagai acuan. PT Penarup Industri mengklaim bahwa mereka telah mengikuti aturan yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Namun, sekadar merujuk pada peraturan tanpa mengadakan dialog intensif dengan karyawan dan serikat buruh dapat menciptakan kesan bahwa perusahaan hanya berfokus pada kepatuhan formal, bukan penyelesaian masalah secara kolektif. Yang ketiga, tuntutan dari serikat buruh. Beberapa serikat buruh seperti Gabungan Serikat Buruh Indonesia telah melayangkan kritik tajam terhadap proses PHK dan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan. Kritik ini menyoroti kurangnya komunikasi transparan serta langkah-langkah preventif yang melibatkan masukan dari para pekerja. Yang keempat, konteks ekonomi global dan pengaruhnya. Penurunan pesanan akibat kondisi ekonomi global menjadi alasan utama di balik PHK massal ini. Meskipun demikian, serikat buruh menilai bahwa perusahaan dapat lebih melibatkan karyawan dalam mencari solusi alternatif yang memungkinkan, seperti pengurangan jam kerja, pelatihan ulang, atau opsi lain sebelum akhirnya memutuskan PHK. Kesimpulannya, PT Penarup Industri perlu menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam melibatkan karyawan dan serikat buruh dalam pengambilan keputusan. Ini bukan hanya soal mematuhi aturan formal, tetapi juga membangun hubungan industrial yang sehat dan saling percaya demi keberlanjutan perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Apakah perusahaan memiliki mekanisme feedback untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses manajemen risiko, khususnya dalam situasi krisis ekonomi global? Pertanyaan mengenai mekanisme feedback dan evaluasi untuk memperbaiki proses manajemen risiko di PT Panarup Industri dalam menghadapi krisis ekonomi global adalah sangat relevan. Berdasarkan informasi yang tersedia, perusahaan tampaknya belum secara eksplisit menyampaikan adanya sistem evaluasi terstruktur untuk menangani risiko dalam situasi seperti ini. Namun, beberapa poin penting terkait dengan proses evaluasi dan manajemen risiko dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi langkah-langkah perusahaan. Yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi. PT Panarup Industri mengklaim telah mengikuti aturan terkait PHK massal dan pemotongan gaji termasuk Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Lalu yang kedua, keterlibatan stakeholder internal dan eksternal. Kritik dari serikat buruh seperti koalisi Clean Clothes Campaign menunjukkan bahwa ada celah dalam komunikasi antara manajemen dan pekerja. Lalu yang ketiga, proses mitigasi krisis yang lebih komprehensif. Meskipun perusahaan menyatakan bahwa langkah PHK adalah opsi terakhir, implementasi strategi alternatif seperti diversifikasi, pasar atau efisiensi operasional mungkin perlu dievaluasi lebih lanjut. Yang keempat, audit risiko berkala. Sebuah mekanisme evaluasi risiko secara berkala dapat membantu perusahaan mempersiapkan diri untuk menghadapi dinamika ekonomi global. Lalu yang kelima,
komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Selain menjaga kelangsungan bisnis, perusahaan juga perlu menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Jika penaruh industri belum memiliki mekanisme feedback yang formal, mereka dapat mempertimbangkan penerapan sistem seperti panel evaluasi internal yang melibatkan manajemen, serikat buruh, dan perwakilan karyawan untuk mengevaluasi kebijakan dan dampaknya. Platform digital untuk feedback karyawan seperti aplikasi atau sistem anonim untuk mengumpulkan masukan terkait kondisi kerja dan kebijakan perusahaan, dan kerjasama dengan konsultan atau lembaga independen untuk melakukan audit risiko dan memberikan rekomendasi strategis. Pendekatan yang lebih kolaboratif dan berbasis data dapat membantu perusahaan memperbaiki proses manajemen risiko, serta menjaga hubungan baik dengan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Bagaimana struktur anggaran dan kebijakan anggaran perusahaan mendukung atau menghambat perusahaan dalam menghadapi tekanan ekonomi global? Struktur anggaran dan kebijakan anggaran perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan kemampuan perusahaan menghadapi tekanan ekonomi global. Dalam konteks PT Panarup Industri, beberapa aspek anggaran dan kebijakan anggaran yang relevan untuk dianalisis meliputi yang pertama, struktur anggaran perusahaan. Biaya tenaga kerja merupakan bagian signifikan dari anggaran operasional perusahaan manufaktur. Pengeluaran ini mencakup gaji, tunjangan, dan insentif karyawan. Ketergantungan tinggi pada tenaga kerja manusia tanpa fleksibilitas dalam mengelola pengeluaran ini dapat meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global. Jika perusahaan mengalokasikan anggaran untuk teknologi otomatisasi, ini dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar. Ketergantungan pada pasar tertentu seperti Amerika dan Eropa tanpa diverifikasi ke pasar Asia atau domestik membuat perusahaan lebih rentan terhadap penurunan permintaan global. Yang kedua, kebijakan anggaran. Upaya penghematan seperti pemangkasan gaji karyawan selama pandemi menunjukkan kebijakan efisiensi jangka pendek. Namun, kebijakan ini bisa berdampak negatif terhadap moral karyawan dan hubungan dengan serikat buruh. Jika perusahaan memiliki dana cadangan yang memadai, hal ini dapat membantu menghadapi tekanan jangka pendek tanpa perlu melakukan langkah drastis seperti PHK massal. Kebijakan yang mencakup asuransi bisnis atau diversifikasi risiko melalui kontrak fleksibel dengan klien dapat membantu perusahaan tetap stabil saat terjadi penurunan pesanan. Yang ketiga, faktor penghambat dari struktur dan kebijakan anggaran. Fokus besar pada pasar ekspor yang terkena dampak krisis global dapat memperburuk situasi jika perusahaan tidak memiliki strategi diversifikasi. Jika anggaran tidak cukup mendukung inovasi, diversifikasi produk, atau ekspansi ke pasar baru, perusahaan akan mengalami kesulitan dan sulit untuk bertahan. Pemotongan gaji dan PHK massal dapat menciptakan konflik dengan serikat buruh yang mengakibatkan kerugian reputasi dan potensi gangguan operasional. Yang keempat, rekomendasi untuk mengatasi tekanan ekonomi global. Meningkatkan fokus pada pasar Asia atau lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika dan Eropa. Mengembangkan lini produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini seperti alas kaki ramah lingkungan atau segmen premium. Mengalokasikan anggaran untuk teknologi yang meningkatkan efisiensi produksi tanpa bergantung pada tenaga kerja manual dan menerapkan strategi seperti pelatihan ulang untuk karyawan agar mereka dapat dialihkan ke peran lain sehingga mengurangi kebutuhan PHK. Dengan struktur anggaran yang lebih fleksibel dan kebijakan anggaran yang strategis, perusahaan dapat meningkatkan ketahanannya terhadap tekanan ekonomi global. Apakah PT Panarup Industri memiliki pengendalian strategis untuk memastikan keberlanjutan bisnis seperti diversifikasi pasar atau inovasi produk selain hanya berfokus pada efisiensi biaya? Berdasarkan informasi yang disampaikan, PT Panarup Industri tampaknya lebih berfokus pada langkah-langkah efisiensi biaya seperti pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global. Namun tidak terlihat adanya strategi diversifikasi pasar atau inovasi produk yang signifikan dalam laporan tersebut. Lanjut. Bagaimana perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan saat melakukan PHK massal dan apakah ada mekanisme pengendalian hukum yang diterapkan?
Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam kasus PHK massal, perusahaan seperti PT Panarup Industri harus menjalankan beberapa langkah penting sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme yang perlu diikuti dan pengendalian hukum yang dapat diterapkan. Yang pertama, kepatuhan terhadap prosedur hukum. Berdasarkan pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan diwajibkan untuk mengadakan konsultasi dengan serikat pekerja atau perwakilan karyawan terkait rencana PHK. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Perusahaan harus melaporkan rencana PHK massal kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Pemerintah melalui dinas ini dapat mengawasi dan memberikan masukan atas rencana tersebut. Jika tidak tercapai kesepakatan dalam konsultasi, perusahaan dan pekerja dapat melibatkan mediator dari Dinas Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan perselisihan. Yang kedua, pemenuhan hak pekerja. Perusahaan wajib memastikan semua hak pekerja yang terkena PHK termasuk pesangon sesuai dengan ketentuan pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak jika memenuhi syarat, pembayaran gaji terakhir beserta hak lain seperti cuti yang belum diambil. Yang ketiga, pengendalian hukum. Kementerian Ketenagakerjaan dapat melakukan inspeksi untuk memastikan perusahaan mematuhi aturan yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif. Jika terdapat sengketa terkait PHK atau hak karyawan, perkara dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan ini berwenang memutuskan sengketa ketenagakerjaan. Jika perusahaan melanggar ketentuan perundang-undangan, sanksi yang dapat diterapkan meliputi sanksi administratif, denda, atau tindakan hukum pidana sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau peraturan lain yang relevan. Yang keempat, pendampingan hukum bagi pekerja. Serikat pekerja atau lembaga advokasi tenaga kerja seperti yang tergabung dalam koalisi Clean Clothes Campaign dapat memberikan pendampingan kepada karyawan yang terkena PHK. Mereka dapat mendampingi pekerja dalam negosiasi dengan perusahaan, mengajukan gugatan ke pengadilan jika hak pekerja dilanggar, atau mengadvokasi perubahan kebijakan jika ditemukan pelanggaran sistematik. Yang kelima, langkah pencegahan PHK. Sesuai dengan surat edaran Menteri Tenagakerja, perusahaan disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut sebelum memutuskan PHK. Yang pertama, pengurangan jam kerja atau shift, penyesuaian jadwal kerja, pembatasan perekrutan tenaga kerja baru, dan tindakan efisiensi lainnya yang tidak langsung berdampak pada PHK. Dengan mekanisme tersebut, perusahaan dapat memastikan proses PHK dilakukan secara adil sesuai hukum. Di sisi lain, pekerja juga memiliki jalur hukum dan dukungan untuk melindungi hak mereka. Apakah sistem kompensasi dan insentif karyawan telah dirancang untuk memitigasi dampak negatif dari keputusan seperti pemotongan gaji atau PHK? Sistem kompensasi dan insentif yang dirancang dengan baik bisa menjadi alat penting untuk memitigasi dampak negatif keputusan seperti pemotongan gaji atau PHK. Dalam kasus PT Panarup Industri, tampaknya ada beberapa kelemahan dalam pendekatan yang diambil yang dapat disempurnakan untuk lebih melindungi karyawan dan menciptakan kepercayaan di antara tenaga kerja. Berikut adalah beberapa poin penting untuk mempertimbangkan terkait desain sistem kompensasi dan insentif dalam situasi serupa. Yang pertama, kompensasi berbasis risiko. Perusahaan dapat mempertimbangkan sistem kompensasi berbasis risiko seperti bonus fleksibel yang meningkat ketika kondisi bisnis baik dan menurun saat kondisi memburuk. Hal ini mengurangi kebutuhan untuk pemotongan gaji mendadak. Yang kedua, komunikasi transparan. Salah satu kritik utama terhadap PT Panarup adalah pemotongan gaji tanpa diskusi dengan karyawan atau serikat buruh. Melibatkan karyawan dalam keputusan penting melalui serikat pekerja atau perwakilan dapat meningkatkan penerimaan terhadap langkah sulit. Yang ketiga, program retensi dan dukungan. Perusahaan dapat menawarkan paket kompensasi yang lebih menarik bagi mereka yang terkena dampak PHK, seperti pesangon yang memadai, akses pelatihan ulang atau reskilling, atau dukungan pencarian kerja. Yang keempat, fokus pada pencegahan PHK. Perusahaan dapat mengeksplorasi mekanisme seperti pengurangan jam kerja atau work sharing sebelum memutuskan PHK. Ini memungkinkan lebih banyak karyawan tetap bekerja meskipun dalam kapasitas terbatas. Yang kelima, insentif untuk peningkatan kinerja. Meskipun situasi sulit, memberikan insentif berbasis kinerja bisa memotivasi karyawan yang tersisa untuk meningkatkan produktivitas. Insentif ini bisa berupa penghargaan non-monetary seperti pelatihan tambahan atau peluang promosi. Yang keenam, evaluasi dampak jangka panjang.
Keputusan seperti pemotongan gaji dan PHK dapat merusak hubungan antara manajemen dan karyawan serta reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memikirkan dampak jangka panjang dan menciptakan program pemulihan hubungan setelah kondisi membaik. Yang ketujuh, konsistensi dengan regulasi. Penting untuk memastikan semua keputusan terkait gaji dan PHK sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Pelanggaran regulasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan memperburuk situasi. Dari kasus PT Panaruk, terlihat bahwa langkah-langkah untuk melibatkan karyawan dalam dialog, mematuhi regulasi, dan merancang program mitigasi dampak yang komprehensif perlu diperkuat. Lalu, bagaimana peran budaya organisasi dan etika dalam proses pengambilan keputusan strategis yang melibatkan karyawan? Dan apakah hal ini sudah menjadi bagian dari pengendalian manajemen perusahaan? Dalam konteks PT Penaruh Industri dan PHK massal yang terjadi, budaya organisasi dan etika yang diterapkan dapat mempengaruhi bagaimana keputusan diambil, diproses, dan diterima oleh para karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Yang pertama, budaya organisasi merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang diterima oleh anggota organisasi yang membentuk cara mereka bekerja dan berinteraksi. Budaya yang kuat dalam organisasi dapat mendukung keberlanjutan perusahaan dalam menghadapi tantangan ekonomi global, seperti yang dialami oleh PT Panaruk Industri. Dalam budaya organisasi yang sehat, perusahaan harus melakukan komunikasi yang transparan dengan karyawan mengenai alasan dan proses keputusan yang diambil, seperti PHK, dengan memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi ekonomi perusahaan dan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Karyawan dapat merasa dihargai meskipun keputusan yang diambil sulit. Budaya menempatkan karyawan sebagai bagian penting dari keberlanjutan perusahaan dapat mengurangi ketegangan dalam situasi krisis. Ini bisa melibatkan upaya bersama untuk menemukan solusi, seperti pemotongan gaji sementara atau pengurangan jam kerja, daripada langsung melakukan PHK. Yang kedua, etika dalam pengambilan keputusan. Mengacu pada nilai-nilai moral yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan Pengambilan keputusan yang etis mempertimbangkan kesejahteraan karyawan dan hak-hak mereka. Dalam kasus PT Panaruk, meskipun perusahaan mengklaim bahwa keputusan PHK dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, penting bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan memberikan kompensasi yang layak bagi karyawan yang terkena PHK. Menjaga hak-hak karyawan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah bagian dari praktik etis yang harus diterapkan oleh perusahaan. Keputusan seperti PHK massal seharusnya tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan efisiensi finansial, tetapi juga pada dampaknya terhadap komunitas karyawan. Oleh karena itu, etika perusahaan juga melibatkan tanggung jawab sosial, di mana perusahaan harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan dampak jangka panjang bagi karyawan. Yang ketiga, pengendalian manajemen. Dalam perusahaan yang memiliki sistem pengendalian manajemen yang baik, pengambilan keputusan strategis akan lebih terarah dan terstruktur. Pengendalian ini melibatkan evaluasi yang menyeluruh terhadap risiko yang mungkin dihadapi perusahaan serta penyesuaian yang diperlukan. Dalam menghadapi penurunan permintaan global, seharusnya perusahaan sudah memiliki perencanaan strategis yang matang untuk menghadapi kondisi tersebut, yang mencakup langkah-langkah preventif sebelum memutuskan untuk melakukan PHK. Misalnya, perusahaan bisa melakukan efisiensi operasional di area lain, atau mencari pasar baru untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu. Keputusan PHK harus melalui proses evaluasi yang melibatkan analisis dampak jangka panjang bagi perusahaan dan karyawan. Sistem pengendalian yang baik juga memastikan bahwa keputusan-keputusan tersebut berlandaskan pada data yang akurat dan informasi yang relevan. Secara keseluruhan, pengambilan keputusan yang melibatkan karyawan harus didasarkan pada budaya organisasi yang mendukung komunikasi terbuka, nilai-nilai etik yang melindungi hak-hak karyawan, dan sistem pengendalian manajemen yang memadai untuk memastikan keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Setelah menjawab 10 pertanyaan pada slide sebelumnya, maka dapat disimpulkan bagaimana sistem pengendalian manajemen diterapkan di PT Panaruk Industri.
Sistem pengendalian manajemen di PT Panarum Industri diterapkan melalui serangkaian langkah yang berfokus pada efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap regulasi, terutama dalam menghadapi risiko penurunan permintaan global. Perusahaan mengambil tindakan drastis seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK massal dan pemotongan upah untuk mengurangi biaya tenaga kerja. Meskipun langkah-langkah ini berdampak negatif pada moral karyawan dan reputasi perusahaan. Selain itu, PT Panarup berusaha mematuhi regulasi ketenagakerjaan dengan mengikuti pedoman pemerintah. Namun, efektivitasnya terbatas karena tidak ada strategi diversifikasi pasar atau inovasi produk yang signifikan. Dengan demikian, pengendalian manajemen yang diterapkan cenderung bersifat reaktif dan perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih proaktif, termasuk melibatkan karyawan dan serikat buruh dalam pengambilan keputusan serta mengembangkan strategi jangka panjang untuk keberlanjutan bisnis. Apa saja yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan serupa di masa depan? Untuk menghadapi tantangan serupa di masa depan, PT Panarup Industri perlu meningkatkan pendekatan strategis yang lebih holistik dan proaktif. Ini termasuk diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika dan Eropa, serta investasi dalam inovasi produk yang dapat menarik segmen pasar baru. Selain itu, perusahaan harus memperkuat komunikasi dan keterlibatan karyawan serta serikat buruh dalam pengambilan keputusan dengan membangun forum dialog yang terstruktur dan transparan. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk menilai dampak keputusan strategis terhadap kinerja karyawan dan produktivitas juga sangat penting. Dengan langkah-langkah ini, PT Panarup dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil, meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, dan memperkuat daya saing di pasar global. Demikian hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.